Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun, dimanapun, kapanpun Anda berada. Mari kembali kita bicara dan bicara lagi soal apapun yang menurut saya menarik. Dan sekarang yang menarik buat saya adalah bisnis sabu. Ya benar, Anda tidak salah dengar, bisnis sabu. Saya melewati beberapa tempat, beberapa rumah yang bagus-bagus, yang besar-besar di kota ini, yang cakep-cakep, yang didengar selentingan katanya eh, orang ini menjalankan bisnis terlarang ini. Sempat terpikir kayaknya bisnis sabu ini menjanjikan ya, bisa punya rumah mewah seperti ini, sementara kita udah capek kerja pagi siang sore malam. Jangankan punya rumah yang bagus dan mewah, ngontrak aja masih, atau masih numpang sama orang tua sendiri. Udah kerja pagi, siang, sore, malam, keadaan kondisi kehidupan ekonomi begitu-begitu saja. Udah kerja dengan benar, hutang masih di mana-mana. Kayaknya bisnis sabu ini menjanjikan ya. Yuk kita jualan sabu. Nah, mungkin Anda jelas tidak akan setuju dengan ajakan saya. Anda bahkan mungkin marah mendengarnya. Ini apa sih, bicaranya ngawur sekali. Nggak waras kayaknya. Ya emang udah nggak waras. Mana ada orang waras ngomongin bisnis sabu. Tapi kalian pernah kan pada satu titik tertentu, ketika semua udah kau lakukan, semua jalan yang benar itu sudah kau kerjakan, namun hasilnya kemudian ya begitu-begitu saja. Hingga pada satu titik dalam benak pikiranmu tuh, entah dari setan atau apapun, mengatakan, kalau udah jalan benar itu dirimu masih gagal, apakah harus melakukan hal yang tidak benar? Rampok, menjamret, begal, menjual ginjal, menjual narkoba. Pernah tidak terlintas di pikiran kalian? Ya mungkin bagi yang gaji tiap bulannya lancar, walaupun dipotong sama tagihan atau cicilan ya, atau usahanya yang lancar, pinter cari duit, pemasukan seperti nggak ada habis-habisnya, usaha kerja kerasnya berhasil. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Nggak mungkin kan? Tapi kalau yang tadi itu usahanya mentok, jualan apapun nggak laku, orang nggak suka dengan apa yang dirimu jual, tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Masih adalah sedikit banyak yang kepikiran. Apalagi yang imannya kurang kayak saya. Nauzubillah min dzalik ya. Bayangkan sabu itu udah kayak emas loh. Emas putih malah menurut saya. Karena 1 gramnya aja kurang lebih kayak 1 gramnya emas. 2 juta, 3 jutaan. Dan itu sekali pakai loh. Kalau pengen lagi ya harus beli. Itu bisnisnya orang berduit. Konon banyak malah orang-orang kaya yang memiliki rumah-rumah mewah yang saya lihat. Itu besarnya bisnisnya dari situ. Ya terserah mau nyebut fitnah atau apa. Saya tidak nyebut orang kok. Saya tidak nyebut rumahnya di mana. Gak penting. Dan yang pakai sabu ini jelas pangsa pasarnya jelas orang-orang yang punya duit. Gak mungkin buruh tani, karyawan biasa, tukang ojol itu gak mungkin. Ya adalah, ada. Cuma akhirnya hidupnya habis untuk itu saja. Dan itu karena mereka tidak bisa keluar dari lingkaran setan ini. Sakit hidupnya. Makanya kalau mau jualan ini pun gak usah cuma jadi pengedar biasa saja. Itu suatu saat pasti ketangkep. Kalau mau sekalian bandarnya. Karena setahu saya di kota ini belum pernah ada sekalipun itu bandar yang ditangkap. Kebanyakan berita yang saya dapat, itu semuanya kalau nggak pemakai, ya pengedar. Bandar nggak ada, aman. Apa nggak ada bandar di kota ini? Ya, jadi jangan mau jadi pemakai, jangan mau jadi penjual biasa, jadilah bandar. Ya ongkosnya memang gede sih. Belum ya setoran juga harus lancar. Setoran ke siapa? Ya kita tahu lah. Tapi ini saya masih bicara oknum ya. Di instansi yang berwenang terkait masalah ini.
saya percaya masih banyak orang baik di dalamnya. Yang melakukan hal-hal buruk itu masih oknum. Tapi sayangnya oknum-oknum ini berada di posisi-posisi yang penting. Contoh yang di Jawa Timur kemarin, petingginya baru saja dilantik, lalu kemudian sekarang apa kabarnya? Ada beritanya lagi ya. Nah, orang-orang baik di dalamnya gak bisa berbuat apa-apa. Sama juga di lingkungan birokrasi, di lingkungan manapun. Banyak orang baik yang memang gak ditaruh di posisi-posisi yang penting. Itu. Nah, jadilah bandar sabu. Jaga hubungan yang baik, jangan sampai kemudian kita jadi sasaran target operasi. Kumpulkanlah beberapa kroco, beberapa anak buah yang kira-kira yang masuk 2 bulan, 3 bulan. Gak apa-apa. Untuk kepentingan prestasi dari mereka-mereka yang kita jalin bisnis dalam hal ini. Mereka perlu itu juga. Untuk laporan, untuk kenaikan pangkat. Sah-sah saja dalam dunia yang ada yang beres ini. Jadi bandar, gak usah tanggung-tanggung. Tapi ya syukurnya orang-orang kita masih pada waras semua ya. Masih takut lah sama larangan agama dan juga ya urusan hukum. Masih ngeri lah. Belasan tahun penjara kan kalau nggak salah. Kalau jadi bandar, makanya diturunkan kebanyakan jadi pengedar. Ya sama saja. Masih banyak yang takut, ya termasuk saya. Saat terdesak macam apapun, walaupun ada pikiran untuk melakukan hal-hal buruk seperti ini, tapi pada akhirnya ya enggak lah. Dan juga yang sering jadi pertanyaan saya, mereka yang hidup makmur, kaya raya, sukses dari jalan ini, dari jalan bisnis ini, tidur mereka sebenarnya nyenyak enggak sih? Kehidupan sehari-harinya tidak pernah khawatir, tidak pernah was-was. Kalau menjalankan bisnis itu, hidup saya tenang, tidak takut ini, tidak takut itu, tidak khawatir, tidak was-was. Mungkin saya akan melakukannya. Tapi kayaknya enggak. Mereka mungkin enggak ada pilihan kali ya. Capek hidup susah, hidup sakit, pengen cepat-cepat kaya, berkuasa, sukses, dan berpikir dengan jalan narkoba sabu ini berhasil. Namun saya yakin begitu mereka sudah berada di posisi puncak mereka itu, mereka pada akhirnya tahu kekayaan yang mereka dapatkan itu, kekuasaan yang mereka pegang itu, pada akhirnya hanya membawa ke dalam jurang kesengsaraan yang lebih dalam. Semoga pikiran saya untuk jualan sabu, lakukan hal-hal buruk itu hanya sampai pada di titik pikiran dan mulut saya saja ya. Mudah-mudahan dalam satu titik kehidupan saya tidak pernah benar-benar melakukan atau terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan kedamaian dan ketenangan selalu menaungi kehidupan kita semua. Ketentraman diri, istri dan anak, sanak keluarga juga selalu bersama kita. Cuma itu aja sih. Yang mau jualan sabu atau jualan apapun, melakukan apapun yang dilarang oleh agama, oleh Tuhan, silakan. Tapi siap dan paham konsekuensinya. Apapun yang kalian lakukan, pasti mesti ada konsekuensinya. Tidak pernah tidak.